Mohon maaf, saya lanjutkan. Kerangka berpikir di sini guru adalah pembimbing sekaligus fasilitator di sekolah, di mana guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran fisika di dalam kelas. Guru dituntut untuk dapat mengaktifkan peserta didik sebagaimana tuntutan kurikulum abad 21. Untuk merealisasikan keterampilan-keterampilan abad 21, harus disusun dan dikembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek ditandai dengan perubahan kurikulum yang menunjang keterampilan abad 21. Perubahan kurikulum yang menunjang keterampilan abad 21 adalah kurikulum 2013 yang menuntut peserta didik aktif serta pembelajaran bukan hanya terpusat pada guru melainkan peserta didik. Perubahan kurikulum tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Permasalahan yang ditemukan pada saat observasi yaitu diantaranya teacher center, hanya sebagian kecil peserta didik yang terlibat aktif, terus pembelajaran berfokus pada bahan ajar, pemahaman konsep cenderung sedang ditandai dengan nilai di bawah KKM, rendahnya minat dan motivasi belajar, keterbatasan waktu, dan perangkat pembelajaran yang belum sepenuhnya memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Pengembangan pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa dari permasalahan tersebut peneliti menggunakan perangkat pembelajaran yang bervariasi akan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, di mana alternatif yang dapat digunakan yaitu model problem-based learning. Model problem-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta didik dengan memberikan permasalahan-permasalahan untuk diselesaikan, namun tetap dengan pengawasan guru dalam menemukan konsep terkait. Dengan adanya perangkat pembelajaran model problem-based learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan research and development. Desain penelitian menggunakan desain 4D yang desain 4D oleh Tyagarajan dan Semel 1947. Prosedur penelitian menggunakan model 4D terdiri atas 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Adapun prosedur pengembangannya, tahap define, analisis kurikulum. Analisis kurikulum bertujuan untuk menetapkan permasalahan dasar yang dihadapi dalam pembelajaran fisika meliputi kurikulum dan permasalahan lapangan. Analisis peserta didik berupa analisis karakteristik peserta didik yang meliputi kemampuan dan tingkat perkembangan kognitif. Analisis tugas bertujuan untuk menentukan isi materi dan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Analisis konsep dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep penting yang akan diajarkan serta menyusun secara sistematis sehingga terbentuk peta konsep. Spesifikasi tujuan pembelajaran yaitu perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan pada KI dan KD yang tercantum dalam kurikulum 2013. Pada tahap desain, perancangan dan penyusunan perangkat yang pertama silabus, RPP, LKPD, alat evaluasi, dan angket validasi. Tahap develop terdiri dari validasi revisi 1, uji coba terbatas, dan revisi 2. Tahap disseminate, artikel seminar hasil. Metode waktu dan tempat penelitian, waktu Februari 2021 sampai selesai, tempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.
jenis data penelitian, data kualitatif, dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa saran maupun komentar dari validator ahli, serta data kuantitatif berupa hasil validasi dari validator ahli. Instrumen penelitian berupa angket validitas, dan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan angket uji validitas. Analisis validitas perangkat pembelajaran menghitung persentase validitas perangkat pembelajaran dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Nilai presentase yang didapatkan kemudian dikonversikan ke dalam tabel kriteria validitas, di mana tingkat pencapaian 81,01% sampai 100% dikriteriakan sangat valid, 70,01% sampai 85% valid, 50,01% sampai 70% kurang valid, 1% sampai 50% tidak valid. Analisis reliabilitas perangkat pembelajaran. Reliabilitas perangkat pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan metode Borich yang dikenal dengan persentase agreement. Rumus dari persentase agreement yaitu PA sama dengan 1 dikurangi A min B per A plus B dikali dengan 100%, di mana A adalah skor penilai yang lebih besar dan B merupakan skor yang lebih kecil. Instrumen dikatakan reliable. Turin, ada dari waktunya. Diingetin tak polisi sudah habis waktunya. Oh, oke, Bu. Baik. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucy ngomong sendiri besok. Lanjut berikutnya. Oke, Bu. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya, Bu? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jana selaku dosen kita. Di sini saya Muhammad Yusuf akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah pendidikan adalah hal mendasar dan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif guna meningkatkan keterampilan, akhlak, kompetensi diri yang berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, menurut Yahya dan Fitrianto 2016, pembelajaran fisika yang dilaksanakan di kelas idealnya menunjukkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik menjadi memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 7 Mataram, peserta didik masih merasa bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal ini salah satunya difaktori karena pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana guru masih menjadi satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik walaupun terdapat sumber bacaan yang lain. Selain itu, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat juga beberapa peserta didik yang terlihat mengantuk dan tidak menyimak pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak diterima dengan baik oleh peserta didik. Nah, selain itu, guru juga
jarang sekali melatih keterampilan berpikir peserta didik, khususnya keterampilan berpikir kritis, di mana menurut Global Cities Network Education, kemampuan berpikir kritis ini merupakan salah satu dari 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mengarungi perkembangan abad ke-21. Situasi pandemi COVID-19 juga mengubah cara pembelajaran yang semula digunakan yaitu bertatap muka di sekolah, kini melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di mana pembelajaran secara daring ini memiliki kendala seperti tidak adanya ketersediaan kuota dan perangkat penunjang yang memadai sehingga dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Selain itu, guru juga kesulitan untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik dikarenakan peserta didik menjadi ketergantungan terhadap penyampaian guru, sehingga guru menjadi kesusahan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, sehingga dibutuhkanlah sebuah pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik di masa pandemi seperti ini. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah pengembangan perangkat pembelajaran model problem-based learning yang dibuat layak untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik. Dari rumusan masalah tersebut diperolehlah tujuan yaitu untuk mengetahui kelayakan hasil pengembangan perangkat pembelajaran model problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik. Nah, adapun manfaat penelitiannya dibagi menjadi 4, yaitu bagi guru sebagai alternatif dalam melakukan pembelajaran di kelas, untuk peserta didik yaitu agar peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap materi fisika itu dapat meningkat. Selain itu, bagi sekolah yaitu untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan cara merekomendasikan pada guru-guru pengembangan perangkat yang telah dibuat ini menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengajar. Sedangkan bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran. Adapun batasan masalahnya dibatasi yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKPD, dan instrumen tes. Lalu yang kedua, materi fisikanya dibatasi pada materi fluidastatis kelas 11, yakni dengan KD 3.3 dan KD 4.3. Selanjutnya kita ke definisi operasional. Yang pertama itu terdapat perangkat pembelajaran yang merupakan sekumpulan alat penunjang keberhasilan suatu pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru terlebih dahulu sebelum mengajar. Nah, dalam perangkat pembelajaran ini terdapat suatu model pembelajaran yang merupakan salah satunya itu adalah model pembelajaran PBL yang merupakan pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah dunia nyata yang terdiri dari 5 fase, yaitu fase orientasi, fase pengorganisasian, fase pembimbingan penyelidikan, fase mengembangkan atau menyajikan karya, dan fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada pemahaman konsep, yaitu kemampuan dalam menguasai materi dan mampu mengungkapkannya ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh orang lain. Dan yang terakhir ada kemampuan berpikir kritis, di mana berpikir kritis adalah cara berpikir dalam pengambilan keputusan dengan cara menganalisis dan memperhatikan kejelasan informasi yang diperoleh. Ya, kini kita beralih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sebelum nelayan pergi berangkat ke laut untuk mencari ikan, lebih dahulu ia harus memperhatikan dan mempersiapkan belum melakukan pembelajaran, yaitu harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, dikutip dari Devi Sofiraini dan Herudin, perangkat pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Dalam perangkat itu terdapat sebuah strategi bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan menggunakan suatu model problem-based learning, di mana model pembelajaran berbasis masalah didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah, yang dikutip dari Suyadi dan Rusman. Nah, setelah itu, dari model tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, di mana pengertian pemahaman konsep menurut Sari et al. 2016, pemahaman konsep merupakan tahapan dalam memahami
suatu informasi yang abstrak yang dalam proses memahaminya harus menggolongkan suatu objek atau fenomena. Selain pemahaman konsep, diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, di mana menurut Purwati et al. 2016, berpikir kritis adalah kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang baik, yang benar, dan rasional. Nah, selanjutnya kita ke kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu pendidikan merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam meningkatkan potensi dan keterampilan manusia agar menjadikannya individu yang berkualitas. Akan tetapi, permasalahan di sekolah adalah pembelajaran masih menggunakan model yang berpusat pada guru, sehingga kurang melibatkan keaktifan peserta didik. Selain itu, guru juga belum melatih keterampilan abad 21, yang menyebabkan pemahaman konsep fisika dan juga kemampuan berpikir kritis peserta didik menjadi rendah. Tentunya hal ini akan menjadi masalah jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu perbaikan dalam pembelajaran dengan menggunakan salah satu model, yaitu model problem-based learning. Di mana kelebihan dari model problem-based learning ini ialah mampu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, juga model ini dapat membantu melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan. Sehingga harapannya dengan melakukan pengembangan perangkat pembelajaran model problem-based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya kita beralih ke bab 3, yakni metode penelitian, di mana jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian pengembangan, research and development atau R&D, dengan subjek penelitiannya yakni produk yang dikembangkan berupa perangkat pembelajaran model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk desain penelitiannya sendiri, menggunakan desain model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dengan dalam tahapan penelitian ini, yaitu yang pertama ada define. Pada tahap define ini, peneliti melakukan studi pendahuluan atau observasi ke lapangan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Tahapan define ini pun dibagi menjadi 5. Yang pertama ada analisis awal, yang kedua ada analisis peserta didik, yang ketiga ada analisis tugas, yang keempat ada analisis konsep, dan yang terakhir ada spesifikasi tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini peneliti mencoba melakukan atau merancang perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan seperti silabus, RPP, LKPD, dan instrumen tes. Nah, setelah melakukan perancangan, selanjutnya beralih ke tahapan develop, di mana setelah melakukan perancangan, produk yang telah dirancang itu dicoba diberikan kepada validator untuk diperoleh hasil penilaian dan masukan agar menjadi sebuah produk yang valid atau layak untuk digunakan